Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GBI San Surabaya. Saya berdoa untuk kita tetap bisa sehat terus supaya kita dapat memuji Tuhan. Saya ajak untuk jemaat yang sedang menyaksikan untuk segera bergabung. Mari kita persiapkan hati kita akan mulai ibadah hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kesempatan hari ini. Kami datang kembali ya Tuhan dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Kami percaya hari ini ya Tuhan, kerinduan kami ya Tuhan gak berjarak sedikit pun ya Tuhan. Kami percaya Kau tetap bisa menjamah kami dimanapun kami berada Tuhan. Tiba saatnya anak-anakku datang dan berkumpul hari ini Tuhan. Kami merindukan Kau hari ini Allah. Mari datang Roh Kudus, ini kerinduan kami Tuhan. Ini aku memilihku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan
syukur Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami. Biarkan kami duduk tenang di bawah hadirat-Mu Tuhan. Kami akan segera mulai ibadah hari dengan penuh sukacita. Kami rindu ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Sekali lagi shalom. Saya undang untuk jemaat kita bergabung bersama. Kita akan segera naikkan pujian. Mari bangkit berdiri. Kita akan menari dan bersyukur bagi nama Tuhan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya. Besar perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya. Ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Mari kita beri sorak-sorak yang mulia bagi nama Tuhan. Mari bawa pujian kita nyanyikan sama-sama. Kita nyatakan haleluya buat kebesaran nama Tuhan.
Tiba saatnya kami hadir Tuhan. Untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengar isi hati-Mu Tuhan melalui firman-firman-Mu. Syukur Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Amin Tuhan. Biarkan kami bersembunyi di balik salib-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya Tuhan. Ku percaya. Katakan hatiku percaya. Percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hati kami mau selalu berserah padamu Tuhan. Percaya. Percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Shine Surabaya terkasih dan juga saudara-saudara yang turut menyaksikan dan mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Saya sungguh mengucap syukur bahwa kita semua bisa ada, berkumpul, beribadah walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Tapi saya percaya bahwa kita pun ikut menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah yang kita ikuti pada pagi hari ini. Ya, di bulan Mei ini masih berbicara tentang Roh Kudus dan hari ini juga firman yang akan saya sampaikan berbicara tentang Roh Kudus sebagai mata air yang terus memancar di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Di tengah keadaan yang membuat kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, tapi biarlah ya Tuhan, kami tetap menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan dan bersama dengan semua jemaat Tuhan pada hari ini. Biarlah ibadah kami boleh sungguh-sungguh menjadi ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan Engkau izinkan keadaan ini bagi setiap kami, untuk kami juga membangun suatu hubungan yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Bukan lagi hanya melalui kegiatan formalitas peribadatan kami ya Tuhan, tetapi melalui kehidupan pribadi kami, melalui hidup sehari-hari yang kami jalankan di tempat kami masing-masing. Biarlah kami betul-betul menyadari waktu-waktu ini adalah waktu yang Tuhan izinkan untuk kami membangun persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, segala keadaan yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin hati kami dan buka mata rohani kami ini ya Tuhan, supaya kami melihat penyertaan Roh Kudus Allah dalam kehidupan kami. Supaya kami juga mengalami bagaimana kami menghidupi kehidupan yang berkelimpahan, berkemenangan melalui kehadiran Roh Kudus, karya Roh Kudus bagi kami orang yang percaya. Bapa, berkati semua jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, baik yang ada saat ini maupun yang mendengarkan di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan, kami semakin menyadari betapa indahnya dan pentingnya dan berharganya anugerah yang sudah Tuhan berikan melalui kedatangan Roh Kudus dan penyertaan Roh Kudus. Kami menyerahkan waktu ini, mari Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, hari ini saya sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu Roh Kudus sebagai penuntun kehidupan. Saya akan menyampaikan firman dengan judul adalah Roh Kudus, mata air yang terus memancar. Firman ini terambil dari Yohanes 4 ayat 10 sampai 14. Mari kita buka bersama firman Tuhan ini. Yohanes 4 ayat 10 sampai 14, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saya bacakan kembali ayat 14. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kita pasti sudah pernah atau beberapa kali mendengar kisah yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 4 ini ya, tentang seorang perempuan Samaria yang bertemu Yesus di tepi sumur. Yesus sengaja datang, dikatakan di dalam firman itu, Yesus sengaja melewati daerah Samaria dan datang ke tempat itu untuk memang bertemu dengan perempuan ini. Dan kemudian dari percakapan demi percakapan yang terjadi antara Yesus dan perempuan ini, kita melihat suatu rasa kerinduan rohani yang besar di dalam perempuan ini. Dan kita tahu bahwa inilah tujuan Yesus datang ke Samaria. Tujuan Yesus datang untuk bertemu perempuan ini, untuk menyatakan suatu kebenaran, membukakan suatu kebenaran bahwa Yesus adalah air hidup yang akan memuaskan rasa haus yang ada di dalam diri perempuan ini.
Jemaat Shine Surabaya yang terkasih dan saudara-saudara semua yang mendengarkan firman pada hari ini. Bulan Mei adalah waktu yang sungguh indah ya. Karena disinilah kita boleh kembali merenungkan tentang makna kedatangan Roh Kudus bagi orang percaya. Di masa Perjanjian Lama, Roh Kudus datang dan menyertai mereka yang dipilih dan diurapi Allah untuk melakukan tugas dan panggilan Tuhan atas diri mereka. Contoh yang paling jelas adalah Raja Saul. Ketika dia dipilih untuk menjadi Raja Israel yang pertama, Nabi Samuel mengangkat dia dan mengurapi dia. Dan pada saat itu Roh Tuhan turun atas Raja Saul ini. Tetapi kita melihat ketika Raja Saul menyimpang dari panggilan Tuhan. Ketika dia tidak taat, dia tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan inginkan dari dirinya. Maka apa yang terjadi? Roh Tuhan itu pergi dari hidup Saul. Dan sejak saat itu dikatakan Saul terus-menerus diganggu oleh roh jahat. Dan ini terjadi di Perjanjian Lama, seperti juga contohnya Simson itu ya. Ketika orang yang dipilih dan diurapi Tuhan itu tidak lagi hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka apa yang terjadi? Roh Kudus tidak lagi bersama mereka. Tetapi anugerah yang luar biasa terjadi bagi kita orang percaya di masa Perjanjian Baru ini. Kita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kita yang sudah menerima hidup baru di dalam Tuhan melalui penebusan pengorbanan Yesus atas kita. Maka dikatakan Roh Kudus itu diam di dalam kita dan ia menyertai kita sampai kepada hidup yang kekal. Kalau dari firman hari Minggu yang kita dengarkan kemarin, Roh Kudus itu sebagai meterai bagi orang percaya. Di Efesus pasal 1 ayat 13 kita melihat itu. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita bisa menikmati anugerah persekutuan dengan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita akan menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Ya, hidup yang berkelimpahan bukan berarti berkelimpahan secara materi, bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi hidup yang berkelimpahan di dalam anugerah Tuhan. Hidup yang berkelimpahan karena penyertaan Roh Kudus itu nyata bagi orang percaya. Dan itu kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul. Ya. Murid-murid atau jemaat mula-mula, mereka bukan orang yang berkelimpahan secara materi, tapi mereka menikmati sukacita yang luar biasa. Bahkan di tengah penderitaan sekalipun, ketika mereka dipaksa, mereka diancam, ketika mereka dianiaya oleh karena iman mereka kepada Kristus. Apa yang kita lihat dan saksikan dari jemaat mula-mula ini dan murid-murid? Mereka tidak tertekan, terintimidasi, kecewa, putus asa, tidak demikian. Tetapi kita melihat iman yang bernyala-nyala di dalam diri mereka. Justru mereka bersukacita karena mereka bisa turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Itu yang dikatakan tentang jemaat mula-mula. Dan ini yang akan kita juga alami. Ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita mengalami anugerah penyertaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita orang percaya. Seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam firman yang kita baca tadi. Roh Kudus yang bagaikan air, mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah berkekurangan. Kita tidak akan pernah kehabisan. Karena ada sumber di dalam diri kita. Ada mata air yang terus memancar di dalam diri kita. Nah, ini yang kita mau alami di dalam hidup kita, orang percaya. Ya. Mengenai kedatangan Yesus sendiri, kedatangan Roh Kudus sendiri bagi orang percaya, Tuhan Yesus sudah menyampaikan hal ini terlebih dahulu kepada murid-murid. Sebelum dia ditangkap dan kemudian dia mati di atas kayu salib dan hari ketiga dia bangkit. Dan sebelum dia naik ke surga, Yesus sudah menyampaikan,
siapa itu Roh Kudus dan apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saya mengajak kita membuka Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ya. Saya bacakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu adalah seorang penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Dan dia adalah Roh kebenaran. Dan kemudian di Yohanes 14 ayat 26 Tuhan Yesus berkata seperti ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah penghibur yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kepada semua orang percaya firman Yesus tersebut. Kemudian Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dikatakan di sini bahwa Roh Kudus itu Roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan berkata-kata dengan firman yang sudah disampaikan oleh Yesus sebelumnya dan memberitakan hal-hal yang akan datang kepada kita. Dan tentu saja itu sudah dinubuatkan terlebih dahulu melalui firman. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-murid, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah janji penyertaan Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Bahwa kuasa itu akan dicurahkan bagi orang percaya untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Ya. Dari firman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid dan kepada kita ini, kita melihat bahwa selama kita ada di dunia ini, kita tidak dibiarkan seorang diri. Tuhan Yesus berkata begitu. Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menjadi penolong bagi kita. Dia akan menghibur kita. Dia yang mengajarkan kita. Dia yang mengingatkan kita tentang firman yang Tuhan telah sampaikan. Dia yang akan memimpin kita selalu ke dalam kebenaran. Dan dia juga yang akan memberikan kuasa bagi kita untuk kita dapat menjadi saksi Yesus di tengah dunia ini. Karena itu kita bisa menyadari melalui firman ini. Begitu besarnya anugerah yang kita terima melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, orang percaya. Karena itu kita bisa merasakan hati perempuan Samaria ini ya. Seperti tadi yang saya sampaikan tentang kisah perempuan Samaria ini. Ya. Selama hidupnya, sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia merasakan kekosongan, kehampaan dalam hidupnya. Sehingga ketika Yesus berbicara tentang air hidup, ketika Yesus berkata bahwa kalau kamu minum air ini, kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Hatinya begitu melonjak dengan sukacita, dengan kegirangan. Akhirnya dia menemukan sesuatu yang akan membuat dia tidak haus lagi untuk selama-lamanya. Dan dia berkata di Yohanes 4 ayat 15, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus. Dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dan kita juga sebenarnya sama dengan perempuan Samaria ini. Kita berada di dunia yang tidak mampu memuaskan, memberikan pemuas atas rasa haus kita. Sehingga apa? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kejar, apapun yang kita cari untuk memenuhi kehausan
dahaga jiwa kita tersebut, kita akan mendapati justru apa? Diri kita yang terus-menerus merasakan rasa haus yang begitu besar. Tetapi lucunya, dengan bodohnya kita terus datang mencari hal itu dari dunia. Padahal kita tahu hal-hal seperti itu tidak akan memuaskan, tidak akan menjadi penawar atas rasa haus di dalam diri kita. Di Yeremia 2 ayat 13, firman Tuhan kepada bangsa Israel. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sama seperti umat Tuhan, bangsa Israel. Apa yang mereka lakukan untuk memenuhi rasa haus dahaga mereka itu adalah firman Tuhan mengatakan mereka menggali kolam yang bocor. Mereka meninggalkan sumber air yang hidup itu dan membuat bagi mereka sendiri kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Bodoh sekali, tetapi banyak sekali kita terjebak dalam kehidupan yang seperti ini. Kita tidak menyadari bahwa seharusnya kita datang kepada sumber air yang hidup itu. Tapi kita malah membuat kolam yang kita sendiri, kolam yang bocor. Saya punya pengalaman ketika masih di Jakarta, tinggal di Jakarta ya. Di center di Depok, waktu itu di center di Depok. Ya. Ada seorang rekan yang membuat kolam di center pada waktu itu ya. Kolamnya bagus gitu dengan seperti kolam-kolam hias pada umumnya dibuat seperti itu ya. Ada batu-batuannya segala macam gitu ya. Sudah dirancang dengan bagus, dibuat dengan bagus seperti itu. Tetapi sayangnya ketika akhirnya kolam itu siap untuk diisi dengan air, airnya tidak pernah bisa penuh. Artinya ada kebocoran di kolam tersebut. Dicari terus bagaimana, di mana sumber bocornya itu, tetap tidak ketemu. Jadi akhirnya apa? Kolam yang sudah sangat bagus dibuat untuk kemudian nantinya akan ditaruh ikan-ikan yang cantik di situ. Akhirnya tidak bisa terpakai, tidak berguna. Dan tersia-sia begitu saja. Dan ini yang terjadi dalam banyak kehidupan kita orang percaya. Kita membangun kolam yang di mata kita itu bagus. Di mata kita itu bisa memuaskan kita seperti orang Israel ini. Tetapi itu adalah kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air. Sehingga apa akhirnya yang terjadi? Rasa haus itu terus ada di dalam diri kita. Dan kita terjebak dalam kehidupan yang seperti ini. Untuk memenuhi rasa haus datang kepada kolam yang bocor itu. Saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria yang terjebak dalam kehidupan seperti ini. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mata air yang terus memancar, inilah Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita orang percaya sampai kepada kekekalan nanti. Nah, mari renungkan betapa besarnya dan berharganya janji Tuhan ini bagi kita. Kita akan memiliki mata air yang tidak akan habis-habis dalam kehidupan kita. Yang akan memenuhi kita. Sehingga apa? Kita akan hidup berkelimpahan di dalam anugerah Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Kita tidak akan merasa haus. Kita tidak akan merasa kekeringan. Kita tidak akan kehabisan sukacita di tengah penderitaan, di tengah segala macam keadaan. Di dalam kondisi seperti apapun. Air hidup itu akan memenuhi kita.
Air hidup itu akan memampukan kita, akan membuat kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, bukankah lebih daripada apapun, inilah yang kita seharusnya rindukan selama kita hidup di dunia ini. Saya membayangkan, seringkali membayangkan gitu ya, hidup berapa lama di dunia ini. Dan betapa banyaknya kesakitan, penderitaan, kesusahan yang harus kita lewati selama hidup kita di dunia ini. Hari-hari ini kita melihat hal itu sungguh nyata di depan mata kita itu ya. Akibat wabah corona, siapa yang bisa menyangka? Memasuki tahun 2020, tiba-tiba terjadi wabah yang seperti ini, keadaan yang seperti ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan mereka, usaha seret, ekonomi susah. Sedangkan segala sesuatu harus tetap dibayar, dikeluarkan. Banyak orang menderita karena keadaan ini. Banyak orang putus asa karena keadaan ini. Tetapi, coba bayangkan. Ketika kita memiliki sumber air hidup ini. Ketika di dalam diri kita ada mata air yang terus-menerus memancar. Yang tidak ada habis-habisnya ini. Di tengah keadaan yang sesulit apapun, kita tidak menjadi putus asa dan menyerah. Kita tidak kehilangan sukacita. Kita tidak kehilangan kebaikan kepada orang lain. Kita tidak kehilangan kepedulian kepada orang lain. Kita tetap memegang apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, panggilan kita di tengah dunia ini. Itu semua adalah anugerah ketika Roh Kudus itu hidup di dalam kita, menyertai kita orang-orang percaya. Karena itu betapa besarnya sesungguhnya janji Tuhan ini bagi kita. Anugerah yang boleh kita nikmati ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Lantas bagaimana kita bisa menikmati anugerah ini di dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa kita adalah orang yang membutuhkan mata air, sumber mata air itu di dalam hidup kita. Dan mengakui hal itu. Ini yang kita lihat dari perempuan Samaria tadi. Ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yohanes 4 ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Hanya orang-orang yang putus asa, yang betul-betul mengharapkan air hidup ini, dialah yang akan menikmatinya. Ketika kita menyadari bahwa diri kita ini sama seperti perempuan Samaria itu, bahwa apapun di dunia ini tidak akan bisa memuaskan diri kita. Tidak akan membuat kita tidak haus lagi. Maka kita menyadari bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu yang dilakukan oleh murid-murid. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata, "Berdiamlah di kota ini. Berdoa dan minta kepada Tuhan. Dan itu akan diberikan kepadamu." Dan apa yang terjadi? Ketika mereka berkumpul bersama, berdoa, memohon kepada Tuhan. Di hari Pentakosta, Roh Kudus tercurah atas mereka. Ketika tidak ada lagi yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari betapa lemahnya diri kita. Ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita berseru seperti perempuan ini, "Aku haus Tuhan. Berikan aku air hidup itu." Maka Roh Kudus itu akan turun ke dalam diri kita, menyertai kita. Bagi kita yang meminta kepadanya,
kita akan menerima itu janji Tuhan kepada kita. Ya. Inilah hal pertama yang harus terjadi dalam diri kita. Kalau kita belum menyadari sungguh-sungguh bahwa kita membutuhkan air hidup itu, kita tetap sama seperti orang Israel yang dikatakan di dalam kitab Yeremia tadi, yang terus menggali kolam bocor, yang tidak bisa menahan air, yang bukannya datang kepada air hidup, tetapi datang kepada kolam yang bocor itu. Dan itu yang akan terus terjadi seperti lingkaran setan yang tidak ada putus-putusnya menjebak kita dalam diri kita semua. Karena itu sadari sungguh-sungguh bahwa kita membutuhkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita membutuhkan pertolongannya. Kita membutuhkan penyertaannya. Kita membutuhkan untuk dipimpin olehnya untuk menjadi serupa seperti Kristus dalam hidup kita. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Untuk kita bisa hidup berkemenangan di tengah dunia ini. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk kita bisa hidup sungguh-sungguh sesuai dengan panggilan kita orang percaya di tengah dunia ini. Dan ketika kita menyadari itu, bertekuk lututlah di hadapannya. Berserulah kepadanya. Maka Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita, memimpin kita, menyertai kita. Yang kedua, berhentilah, datang kepadanya dan berhentilah untuk mencari kepuasan dari dunia ini. Di Yesaya 55 ayat 1-3 saya bacakan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh kujanjikan kepada Daud. Saya bacakan lagi ayat 2, Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Betapa seringnya kita seperti apa yang ditulis di dalam firman Tuhan ini. Sebetulnya ini tidak jauh beda dengan yang ditulis di dalam kitab Yeremia tadi. Tentang orang umat Tuhan yang membuat kolam bocor yang tidak bisa menahan air. Dan bagi banyak orang percaya juga seperti ini ya. Tuhan menawarkan anugerahnya tanpa kita perlu membayar. Datanglah kepadanya, nikmati kata Tuhan. Anggur, susu, roti tanpa kamu perlu membayar. Tetapi apa yang kita lakukan? Firman Tuhan menulis bahwa umat Israel, umat pilihan Tuhan sendiri, justru apa yang mereka lakukan? Mereka membelanjakan uang mereka untuk sesuatu yang bukan roti, yang tidak mengenyangkan mereka. Hasil jerih payah mereka justru dibelikan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Tuhan memberikan anugerahnya. Dan itu kita tidak perlu membayar anugerah tersebut. Tuhan memberikan Roh Kudus yang akan menjadi mata air yang terus memancar di dalam hidup kita. Tetapi apa respon kita terhadap anugerah Tuhan ini? Maukah kita datang? Atau justru kita dengan bodoh dan keras kepala mencari hal yang lain? Membuang-buang hidup kita untuk hal-hal yang tidak akan pernah memuaskan kita, mengenyangkan kita.
Mari lihat kisah perempuan Samaria ini lagi ya. Sebelumnya dia adalah seorang yang selalu merasa haus. Sehingga apa? Kita melihat ketika Tuhan Yesus berkata, engkau sudah mempunyai 5 orang suami. Dan yang ada sekarang padamu itu bukan suamimu. Artinya apa? Dia mencari kepuasan, memuaskan rasa hausnya itu dari manusia. Tetapi itu tidak bisa. Tidak bisa memuaskan kerinduan dia yang sebetulnya. Sampai dia bertemu dengan Yesus yang menyatakan diri sebagai air hidup itu kepadanya. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kepada perempuan itu, akulah air hidup itu. Apa yang dilakukan perempuan itu? Mari kita baca di Yohanes 4 ayat 28. Mulai dari ayat 28. Yohanes 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu ia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Hal ini memiliki makna yang sungguh dalamnya. Di ayat 28 tadi dikatakan maka ia meninggalkan tempayannya di situ. Ini adalah tindakan respon yang jelas, yang nyata terhadap anugerah Allah yang ditawarkan kepadanya. Ketika Yesus berkata, akulah air hidup itu. Maka apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Seketika itu juga dia menaruh tempayannya. Dia tidak perlu itu lagi. Bukan berarti dia tidak perlu air secara fisik, secara material, bukan itu. Tetapi artinya, apa yang selama ini dia andalkan dalam kehidupannya. Apa yang selama ini dia pikir untuk memuaskan kehidupannya. Dia taruh itu, dia tidak perlu itu lagi. Dan dia segera berlari ke kota dan berkata kepada orang-orang yang tadinya dia begitu malu untuk bertemu dengan orang-orang sehingga dia datang ke sumur pada jam 12 siang ketika orang tidak ada di situ. Tapi sekarang bertemu dengan Yesus, air hidup itu. Membuat dia berani untuk pergi ke kota dan berseru, aku sudah bertemu dengan Kristus. Dan hari itu juga orang-orang datang kepada Yesus melalui perempuan Samaria ini. Saudara-saudara yang terkasih, inilah sikap yang harus kita miliki seperti perempuan Samaria ini. Respon kita ketika Tuhan menawarkan anugerahnya bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan seperti yang ditulis di dalam Yesaya tadi. Yesaya 55 ayat 1 dan sampai 3 tadi. Ketika Tuhan tawarkan ini roti, susu, gandum yang akan memuaskan dan mengenyangkan kamu. Tapi apa respon orang-orang? Tidak, kami tidak perlu itu. Kami akan belanja dengan uang kami, dengan hasil jeripayah kami sendiri. Tapi bukan makanan yang mengenyangkan yang mereka cari. Bukankah kehidupan rohani bagi banyak orang seperti ini? Anugerah Allah ditawarkan bagi kita semua. Tapi orang yang boleh menikmati itu, orang yang bisa menikmati itu, adalah orang yang memiliki respon yang sama seperti perempuan Samaria ini. Dia menaruh tempayannya. Dan saat itu juga dia tinggalkan segalanya. Dan ikut Yesus. Bagi kita semua, Roh Kudus diberikan. Anugerah Roh Kudus itu diberikan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi siapa yang akan menikmati anugerah penyertaan dan pimpinan Roh Kudus itu di dalam hidupnya? Yaitu mereka yang mau, mereka yang berseru, mereka yang memohon, mereka yang betul-betul menyerahkan hidup mereka ke dalam pimpinan Roh Kudus.
Jemaat Shen Surabaya yang terkasih, apakah masih sulit untuk melepaskan dan menukar apa yang sampai saat ini engkau pegang, kau pertahankan untuk memuaskan hasrat hidupmu dan menukarnya dengan mata air yang begitu berharga, seperti yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini? Kenapa begitu sulit? Apakah karena kita belum menyadari bahwa diri kita membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Kita membutuhkan penyertaan Roh Kudus bagi kita. Atau mungkin kita belum menyadari apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita belum menemukan panggilan Tuhan, ketika kita belum menyadari apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita orang percaya, pastinya kita akan sulit merasakan bahwa kita membutuhkan penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Biarlah kita menyadari bahwa anugerah ini sudah ada di depan kita, ditawarkan kepada kita. Tuhan Yesus berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri di dunia ini, tetapi aku mengirimkan penolong, penghibur. Dia yang akan memimpin engkau, menyertai engkau selama-lamanya. Inilah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Dan bagaimana respon kita? Bagaimana kita mau sungguh-sungguh menikmati anugerah Allah tersebut dalam hidup kita? Yang terakhir adalah satu hal yang kita harus sadari. Roh Kudus itu diam. Saya pakai huruf besar ya. Diam di dalam diri setiap orang percaya. Di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 Tuhan Yesus berkata seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya mengutip juga dari terjemahan The Message. Ya. Di dalam terjemahan The Message ini dikatakan demikian. If you love me, show it by doing what I've told you. I will talk to the Father and He'll provide you another friend so that you will always have someone with you. Roh Kudus dikatakan seorang teman, sahabat. Yesus memberi kita. This friend is the Spirit of truth. The godless world can take him in because it doesn't have eyes to see him. Doesn't know what to look for. Dunia yang tidak mengenal Allah ini tidak dapat mengenal siapa Roh Kudus ini dan tidak menerima anugerah ini di dalam kehidupan mereka. Karena itu betapa bersyukurnya kita bahwa Roh Kudus itu datang kepada kita. But you know him already because he has been staying with you and will even be in you. Ya. Dia selalu bersama dengan kita dan bahkan ada di dalam kita. Diam di dalam kita. Tuhan Yesus berkata seperti ini ya, yang dimaksud dengan berdiam itu seperti apa? Di Wahyu 3 ayat 20 Tuhan Yesus berkata seperti ini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Diam adalah diri Allah yang maha kuasa itu datang kepada kita. Dan dikatakan ia akan makan bersama-sama dengan kita. Ini yang dimaksudkan. Makan bersama itu, kalau di dalam Alkitab menunjukkan suatu persekutuan yang intim, yang akrab.
Ada komunikasi yang mendalam di dalam istilah makan bersama ini. Karena itu kita melihat seringkali di perjanjian baru Tuhan Yesus makan bersama-sama. Murid-murid dan orang-orang berdosa berkumpul bersama dengan mereka dan makan bersama mereka. Jemaat mula-mula pun melakukan hal seperti itu. Mereka memecah roti, makan bersama. Itu menunjukkan persekutuan yang intim. Ada komunikasi yang mendalam. Firman tadi mengatakan Roh Kudus itu adalah sahabat, teman yang menyertai orang percaya selama-lamanya. Dia mau diam di dalam kita. Maukah kita menikmati keberadaan Roh Kudus ini di dalam hidup kita orang percaya? Kita harus menyadari Roh Kudus adalah Roh Allah yang Maha Kuasa. Dia disebut Roh Kudus karena dia adalah Allah yang suci dan kudus. Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang penuh kuasa itu tinggal di dalam diri kita orang percaya. Bukankah selayaknya kita menjadi bait Roh Kudus untuk dia bisa berdiam di dalam kita dan memimpin kita? Ketika kita menyadari anugerah ini, bahwa Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa itu mau tinggal bersama dengan kita dan diam di dalam hidup kita. Apa yang tidak akan kita lepaskan untuk kita dapat berjalan dan hidup bersama dengan Dia? Hal apa yang tidak akan masih kita sayangkan ketika kita tahu anugerah yang luar biasa ini ditawarkan kepada kita? Mari kita menyadari inilah kerinduan hati Allah bagi kita. Melalui pengorbanan Kristus, melalui penebusan Kristus, melalui hidup baru yang diberikan kepada kita semua. Itu adalah supaya Dia Allah yang Maha Kuasa itu tinggal berdiam. Itulah kerinduannya sejak dulu. Dia mau Immanuel di dalam hidup kita orang percaya. Dia mau menyertai kita, menolong kita, memimpin kita sehingga kita hidup sesuai apa yang menjadi kehendaknya, rencananya, rancangannya bagi kita. Dan itu terjadi melalui persekutuan bersama dengan Roh Kudus ini dalam hidup kita. Saudara-saudara, bulan Roh Kudus ini, bulan Mei ini, mari kita renungkan kembali hal ini. Mari kita sadari anugerah Allah yang begitu besar ini bagi kita. Dan mari kita persembahkan hidup kita untuk kita menjadi bait kediamannya yang kudus. Untuk kita izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, menyertai hidup kita. Kita izinkan Dia dengan mempersembahkan ketaatan kita yang sepenuhnya kepadanya. Kita bawa kerinduan kita untuk Dia memenuhi kita. Dan Dia mencurahkan kuasanya bagi kita untuk menjadi saksi-saksinya di tengah dunia ini. Untuk hidup sesuai dengan tugas dan panggilan Tuhan atas kita orang-orang percaya di dunia ini. Biarlah kita mengalami perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita izinkan Allah yang kudus dan maha kuasa ini tinggal menyertai kita, maka Ia akan menjadi sumber mata air kehidupan yang akan terus memancar di dalam hidup kita sampai kepada kekekalan. Mari kita satu dalam doa. Allah yang sungguh baik, Bapa yang begitu mulia, agung dan kudus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap anugerah yang boleh kami nikmati, yang boleh dinyatakan kepada kami melalui setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa
di tengah dunia yang semakin merosot dan rusak, kami mempunyai perlindungan, kami mempunyai pertolongan, kami mempunyai sumber mata air yang tidak ada habis-habisnya, yang akan menolong kami, memampukan kami, memberikan kemenangan kepada kami, memberikan kehidupan yang berlimpah kepada kami, sampai kepada hidup yang kekal, yaitu Allah Roh Kudus yang diam di dalam hidup setiap orang percaya. Biarlah kami betul-betul membuka hati kami akan anugerah Allah yang begitu indah, begitu luar biasa ini. Kami mau menyambut Roh Kudus dalam hidup kami. Kami mau menyatakan, aku haus Tuhan. Aku membutuhkan Engkau ya Allah Roh Kudus untuk memimpin, menyertai di dalam kehidupanku. Biarlah kami ini, baik kami sebagai gerejamu, maupun diri kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, memberikan hidup kami ini untuk menjadi bait kediaman Allah yang kudus, sehingga Roh Kudus berdiam dan memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Kami rindu alami hidup yang berkemenangan, hidup yang tiada habis-habisnya, pertolongan, sukacita, pengharapan itu bersama dengan Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau serahkan semua yang menjadi kerinduan kami, harapan kami. Pimpin gereja kami ini Tuhan. Dan jemaat Chain Surabaya yang terkasih dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah kami menikmati anugerah penyertaan Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami, dalam setiap karya kami, dalam setiap apa yang menjadi tugas dan panggilan kami di tengah dunia ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami alaskan setiap doa dan kerinduan hati kami ini. Amin. Shalom, selamat siang. Sungguh bersyukur bisa kembali menyapa saudara melalui ibadah pada hari ini. Kita akan mendengarkan pengumuman. Namun sebelumnya, terima kasih untuk Ibu Dewi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman ini menjadi pedoman bagi hidup kita, dan kita boleh berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus dalam hidup kita, dan mengalami Roh Kudus dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saudara yang kekasih, dengan situasi saat ini, saya berharap untuk kita dapat mengambil bagian untuk membantu program pemerintah di dalam PSBB ini sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Namun yang perlu diingat oleh orang percaya adalah ketika kita tidak dapat bertemu sebagai komunitas orang percaya, mari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab apabila sebuah kayu api yang dikeluarkan dari sebuah tungku, maka lama-kelamaan kayu itu akan padam apinya. Untuk itu, mari saya ajak untuk kita semua mengambil bagian di rumah kita masing-masing untuk membuat tungku-tungku kecil, berkumpul 2-3 orang dan membangun mesbah Tuhan di sana dengan perenungan firman Tuhan. Dan yang kedua, untuk menyiasati apa yang telah terjadi pada saat ini dengan program pemerintah yang ada, maka gereja kita, GBI Chain Surabaya, membuat sebuah program perenungan firman Tuhan yang dipandu oleh saya sendiri di dalam channel YouTube-nya GBI Chain Surabaya, Saat Teduh, yang tiap hari kita bisa dapat mendengarkan firman-Nya melalui YouTube streaming, sehingga kita boleh terus mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita, pemahaman kita, mendapatkan pengetahuan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Kemudian setiap hari Jumat itu ada doa sepakat setiap jam 9 malam. Saya undang jemaat untuk mari kita semua mengambil bagian untuk berdoa bagi bangsa dan negara, bagi gereja kita, maupun juga bagi setiap pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk persembahan minggu lalu, saudara bisa mendapatkan informasinya dalam grup WhatsApp GBI Chain Surabaya. Di sana ada laporan yang telah dibagikan oleh yang bertugas. Untuk persembahan minggu ini, saudara bisa langsung transfer ke rekening GBI Chain Surabaya
Dan jangan lupa untuk disertakan nama dan juga jumlah, sehingga akan mempermudah pencatatan bagi yang bertugas. Itu saja pengumumannya. Kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Nana. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa bersama-sama untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan juga setiap pemerintahan yang lain ya Bapa, sampai kepada tingkatan-tingkatan yang paling bawah. Engkau memberkati, memberikan hikmat, Engkau curahkan anugerah-Mu sehingga mereka boleh memimpin, boleh mengelola bangsa ini dengan hati yang takut akan Engkau, dengan mencintai bangsa ini dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah pandemi ini, biarlah bangsa kami ini ya Bapa sungguh-sungguh boleh merasakan kasih Tuhan. Engkau memberkati perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Engkau memberkati di dalam pemerintah menjalankan segala tugasnya Tuhan untuk melewati masa pandemi ini dengan baik ya Tuhan. Kau berkati masyarakat seluruh Indonesia ini sehingga boleh terjadi kesatuan hati bersama dengan pemerintah, sehingga di dalam melaksanakan dan mengerjakan segala tugas ini ya Tuhan dengan baik ya Bapa. Kami bersyukur, kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh bangsa ini ya Bapa. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini ya Bapa, sehingga melalui masa-masa seperti ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh mendekatkan diri kepada Engkau. Kami sungguh boleh mencari kehendak Tuhan, untuk mencari wajah-Mu, untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di balik semuanya ini ya Tuhan. Kau bangkitkan gereja-gereja Tuhan di seluruh bangsa ini ya Bapa, untuk semakin mengerti, untuk semakin melihat karya Allah yang nyata di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa khusus untuk gereja kamu ya, untuk gereja-Mu ini ya Tuhan. Engkau Allah memberkati Shine Surabaya ini ya Bapa. Kau berkati setiap pengurus, Kau berkati gembala kami. Biarlah Tuhan Allah yang turut campur tangan, memimpin setiap pergerakan gereja-Mu ini ya Tuhan, membawa dan menyatakan segala visi Tuhan melalui gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari Engkau memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati setiap kesehatan mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan. Engkau nyatakan segala kasih-Mu atas jemaat-Mu ya Tuhan. Mari Engkau yang memulihkan setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, Kau sembuhkan setiap jemaat-Mu yang sedang berbeban berat ya Bapa. Engkau Allah yang memberkati sehingga melalui setiap masa-masa ini ya Tuhan, jemaat Tuhan boleh melihat Engkau, boleh bertemu dengan Engkau, dan juga boleh merasakan kasih Tuhan yang nyata bekerja di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang masih mengambil atau menjalankan studi mereka ya Tuhan, Kau juga memberkati, memberikan hikmat di dalam masa-masa seperti ini. Mereka harus menjalani studi mereka dengan tetap belajar di rumah. Mari Kau memberkati, Kau mengangkat segala kejenuhan, Kau berikan semangat yang baru sehingga mereka juga Tuhan bisa melewati semuanya ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan sepenuhnya jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami menaikkan segala ucapan doa kami ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri, dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup, dan juga persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya berikan kesempatan bagi kita untuk boleh mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.